Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Praktikum Sinyal dan Sistem. Yang kali ini kita akan belajar unit 5. Unit 5 ini berisikan tentang operasi konvolusi. Yang mana tujuannya yaitu mahasiswa dapat memahami proses operasi konvolusi pada dua sinyal. Yang selanjutnya, dapat membuat sebuah program operasi konvolusi dan mengetahui pengaruhnya pada suatu sinyal. Nah, berikut di bawahnya ini ada dasar teorinya tentang konvolusi dua sinyal, mekanisme konvolusi, dan berbagai macamnya. Tuh kalian bisa baca sendiri di modul ini. Nah, adapun peralatan yang dibutuhkan yaitu sebuah PC, entah komputer ataupun laptop, yang mana sudah terinstall aplikasi MATLAB. Oke, selanjutnya ada langkah percobaannya. Yang pertama, percobaannya itu tentang konvolusi dua sinyal discrete unit step. Nah, adapun yang teman-teman ketik di listing program di MATLAB yaitu yang bagian ini. Ini untuk percobaan pertama. Selanjutnya yang ini. Nah, yang terakhir bagian dari subplot sampai stem ini. Oke, langsung kita coba aja. Di sini percobaan pertama. Nah, kebetulan saya sudah mengetik sebelumnya. Nah, nanti teman-teman boleh diketik secara manual ya. Nah, ini untuk percobaan pertama. Sampai bawah sini, sampai stem ini. Oke, ini percobaan kedua. Oke, ini yang ketiganya. Kalian ketik secara bersamaan supaya kita itu bisa ngebandingin nanti antara pembentukan sinyal pertama, kedua, dan ketiga. Oke, coba aja kita run. Nah, di sini panjang gelombangnya harus lebih besar sama dengan 10. Akan tetapi di modul sudah ditentukan berapa yang harus dimasukkan. Jadi, kita masukkan nilai L-nya ini yaitu 20. Dan nilai P-nya ini kita masukkan 10. Oke, ini hasilnya. Oke, dijelasin dulu dari listing programnya ya. Di sini kita masukkan L input, di mana inputan L ini yaitu untuk panjang gelombang. Nilainya lebih besar sama dengan 10. Selanjutnya, kita masukkan nilai P, variabel P, itu dengan lebar pulsa lebih kecil dari L. Nah, jadi si P ini nilainya harus lebih kecil dari si L itu tadi, atau sama dengan si L. Selanjutnya, N-nya, nilai N-nya itu dia dari 1 sampai L. Karena tadi L-nya kita masukin 20, berarti dari nilai N sampai L itu tadi sampai 20 itu dia memiliki nilai. Nah, selanjutnya N-nya, kalau N-nya lebih kecil sama dengan P, lebih kecil atau sama dengan P, dia memiliki nilai 1. Selain itu, dia bernilai 0. Nah, ini kita bisa lihat di mana dia P-nya tadi kan kita masukin 10 ya. Nah, N-nya kalau lebih kecil atau sama dengan P, dia nilainya 1. Nah, ini dari 10 dan lebih kecil dari 10 dia memiliki nilai 1. Oke, selanjutnya T-nya atau sumbu X-nya itu dari 1 sampai L. Ya, dari 1 sampai L tadi 20. Ini enggak mulai dari 0 ya, tapi dari 1. Karena dia mulainya 1 sampai L. 1 sampai L.
Lalu kita subplot. Karena kita akan menampilkan 3 buah sinyal, makanya kita masukin 3. Yaitu 3 gambar, 1 kolom, 1 baris, yang ini. Lalu kita tampilkan dalam bentuk stem. Kenapa sih bentuknya stem? Supaya kita tahu per titiknya bener nggak sih nilainya 1. Kayak gitu. Next, untuk sinyal kedua, kita masukkan N sama dengan, nilai N sama dengan 1 sampai L. L-nya tadi kita masukin 20. Oke, nilai N-nya itu dari 1 sampai 20. Nah, jika N-nya lebih kecil dari P, lebih kecil dari P atau sama dengan P, dia nilainya 1. Ini, tadi P-nya kita masukin 10, dia nilainya 1. Oke, selain itu, nilainya 0. Nah, kalau lebih besar dari 10 tadi, dia nilainya 0. Sama kayak yang pertama, nilai T-nya itu atau sumbu X-nya itu dari 1 sampai L. Dari 1 sampai L. Lalu kita subplot 3 gambar, 1 baris, 2 kolom. Kayak gitu. Yang sebelumnya tadi 1 baris 1 kolom maksudnya ya. Yang ini 1 baris kolom ke-2. Kayak gitu. Selanjutnya kita stemkan supaya dia bentuk sinyalnya diskrit. Sama kayak yang percobaan sinyal yang pertama. Nah, selanjutnya kita akan membangkitkan sinyal yang sudah dikonvolusi, yaitu dengan cara subplot untuk grafik ketiga, yaitu 3 gambar, 1 baris, kolom ke-3. Lalu kita stem supaya bentuknya diskrit. Lalu kita konvolusi dari sinyal pertama sama sinyal kedua. Nah, kenapa sih hasil sinyalnya seperti ini? Nah, kalian bisa lihat di modul yang ini. Nah, ini untuk perhitungan konvolusinya. Nanti kalian pelajari dan kalian sinkronkan dengan yang ini. Jadi seperti ini. Mana? Oke. Jadi di sini kita punya matriksnya itu nilainya 1 semua. Jadi X-nya ini dia 1, 1, 1, 1 sampai 10. Nah, yang kedua ini sama kayak yang pertama. Jadi dia punya nilai matriksnya itu 1, 1, 1, 1, 1, 1 sampai 10. 10 angka. Nah, setelah itu caranya sama kayak yang di modul. Seperti ini. Seperti ini nanti sinyalnya matriksnya itu digeser. Jadi yang sinyal X itu ditaruh di sebelah kanan sebelum ada pertemuan ini, dia ditaruh di sebelah kanan. Yang sumbu Y ini atau V ini, kalau di sini V itu ditaruh sebelah kiri. Nanti dia terjadi pertemuan kayak gini nih. Jadi kalau terjadi pertemuan seperti ini, nanti dia 1 ditambah 2, 1 dikali 2, maaf, 1 dikali 2. Jadi di sini dia 0, di sini dia 0, karena 3 kali 0, 0, 2 kali 0, 0, 1 kali 2 itu 2, 0 kali 1, 0, 0 kali 3, 0. Makanya hasilnya 2. Jadi nanti dijumlahin semuanya nih, 0 tambah 0, tambah 2, tambah 0, tambah 0, hasilnya 2. Kalau di sini begitu, karena di sini nilainya 1 semua, dan pertemuannya ada 1, makanya dia di sinyal pertama ini, di titik pertama ini dia nilainya 1. Teman-teman bisa lihat di sini dengan cara begini. Ini kalian bisa klik ini. Nah, ini di titiknya itu tinggal tap aja atau diklik aja. Nah, ini kalian bisa lihat di Y-nya itu nilainya 1. Di
sumbu X nilainya apa? Di sumbu X-nya 1, Y-nya 1 nilainya. Oke. Selanjutnya begitu terus bergeser. Nanti 1 kali 1, 1. 1 kali 1, 1. Nanti 1 tambah 1 hasilnya 2. Kita lihat benar nggak sih yang titik kedua ini nilainya 2. Nah, benar kan? Jadi ketika X-nya 2, itu dia memiliki nilainya 2. Nih X-nya 2 nih. Dia bernilainya 2. Karena perhitungan konvolusi ini. Nah, itu nanti pertemuannya seterusnya sampai nanti semua titiknya itu ketemu. Nanti kan jadi 1 kali 1, 1. 1 kali 1, 1. 1 kali 1, 1. Sampai 10 kali. 1 kali 1, 1 kali 1, 1 kali 1. Nah, nanti dijumlahin semua. Kan semuanya kalau ketemu perkaliannya 1 nih. Jadi tinggal dijumlahin aja. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sampai 10 kali. Nah, di puncaknya itu dia nilainya 10. Benar nggak sih? Nah, di titik 10 ini ketika udah bertemu semua titiknya, dia itu nilai Y-nya itu ada 10. Nah, setelah itu nanti dia sedikit demi sedikit bergeser lagi hingga nanti dia itu nggak ketemu lagi nilainya. Kalau di modul seperti ini. Nah, ini yang sudah ketemu semua nih titiknya. Nah, ini dia bergeser lagi ke kanan. Bergeser. Nah, hingga akhirnya dia dapat titiknya 0 doang. Itulah perhitungan untuk konvolusi. Oke. Selanjutnya ke percobaan kedua. Oke, selanjutnya kita sudah ke percobaan kedua, yaitu tentang konvolusi 2 sinyal sinus. Nah, untuk percobaannya, kalian silakan ketik yang ini. Itu kalian ketik secara manual. Nah, selanjutnya, ini untuk ketikan selanjutnya. Nah, yang ini, itu untuk sinyal pertama dan kedua. Ini lihat nih. Ini sinyal pertama. Dan ini sinyal untuk sinyal kedua. Nah, kalian ketik seperti itu. Nanti kalian run dan kalian itu sudah ditentukan berapa nilai yang dimasukkan. Nah, di sini untuk banyaknya titik sampel kita masukkan 20. Frekuensi gelombang satunya kita masukin 1 Hz. Untuk gelombang 2-nya 0,5. Nah, fasenya gelombang 1 kita masukkan 0. Nah, fase gelombang kedua kita masukkan 0,5. Nah, amplitudonya kita masukin 1 untuk gelombang 1. Nah, amplitudo untuk gelombang 2 kita masukin 1 juga. Nah, ini hasil dari listening program yang sudah kita lakukan. Nah, untuk percobaan yang kedua ini itu mirip sama percobaan yang pertama tadi. Hanya saja kalau di sini itu nilainya nggak sama kayak tadi. Kalau tadi kan dia nilainya 1 semua ya. Nilainya 1, 1, 1, 1. Nah, kalau di sini dia itu punya nilai masing-masing. Untuk tahu berapa nilainya, untuk membuktiin, untuk menghitung supaya benar nggak sih sinyal si ini tuh hasilnya sinyal ini, itu kalian tadi klik yang di sini, data kursor. Nah, kalian lihat nih titiknya nih. Oh, ini 0,58. Kalian boleh masukinnya buletin aja nggak apa-apa, 0,6 misalnya. Ini yang pertama. Kalau yang di sinyal kedua, ini berapa sih nilainya? Oh, 0,95. Kalian bisa buletin aja nggak apa-apa, jadi nilainya 1. Nah, nanti sama caranya kayak yang percobaan pertama tadi. Kalian catat dulu nih semuanya berapa. Kalau ingin menghitung manual ya.
Ini kalian catat dulu nih titiknya berapa, y-nya berapa nih semua kalian tulis. Ini juga kalian tulis. Nah, nanti kalian buktikan apakah benar si penjumlahan dua buah sinyal ini ketika dikonvolusi hasilnya seperti ini. Oke, sebenarnya ini sama aja kayak yang sebelumnya. Yang bedain itu cuma itu kalau yang sebelumnya nilainya satu semua, kalau yang sini nilainya nggak satu doang, tapi ada yang seperti ini 0,58, ada yang nilainya seperti ini 0,58 minus, ada yang nilai 0,9 minus, ya, yang lain dan lain-lain. Seperti itu. Nah, dari call listing program ya dijelasin seperti ini. L input itu untuk si variable inputnya ini, yang L ini untuk banyaknya titik sampel, dia itu nilainya lebih besar sama dengan 20. Untuk F1 itu untuk inputan besarnya frekuensi gelombang ke 1. Selanjutnya F2 itu untuk besarnya frekuensi gelombang ke 2. Selanjutnya ada theta untuk besarnya fase gelombang 1. Selanjutnya ada theta 2 itu untuk inputan besarnya fase gelombang ke-2. Nah, dia dalam radian ya. Selanjutnya ada A1 itu untuk inputan besarnya amplitudo. Nah, ini untuk amplitudo pertama. Dan A2 itu untuk inputan besarnya amplitudo ke-2. Nah, ini listing programnya untuk mendapatkan sinyal-sinyal berikut. Yaitu T-nya atau sumbu X-nya itu kita masukkan 1 sampai L. Karena tadi kita masukinnya 20, maka dia memiliki lebarnya sumbu X-nya itu ada 20. Nah, untuk yang T selanjutnya itu untuk nilainya. Jadi 2 kali T per L. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada Y1. Y1 itu untuk penentuan titik-titiknya, yaitu dengan rumus A1 kali sin dalam kurung 2 kali pi kali F1 kali T plus theta 1 kali pi. Ini untuk penentuan titik-titiknya ini. Ini untuk yang pertama. Nah, subplotnya karena kita mau masukin 3 buah sinyal, makanya kita masukkan 3 baris 1 kolom 1. Kita stem supaya tahu titik-titiknya kayak gitu. Nah, selanjutnya untuk sinyal kedua sama kayak sinyal yang pertama, cuma ada perbedaan di masukannya aja nanti di yang tadi kita input ini nih, yang di command window. Rumusnya sama aja, yaitu Y2 sama dengan A2, ini cuma beda variabel aja untuk ngebedain sinyal 1 sama sinyal 2. Lalu kita masukkan sin dalam kurung 2 kali pi kali F2, itu juga sama, cuma beda variabel doang, kali T plus theta 2, beda variabel juga, kali pi. Oke. Itu selanjutnya subplot 3 untuk 3 gambar yang mau kita masukkan, baris 1 kolom 2. Oke. Selanjutnya kita stem supaya kita tahu masing-masing titiknya nilainya berapa. Seperti itu. Nah, setelah itu sama kayak percobaan pertama tadi, kita subplotkan itu 3 gambar, 1 baris, 3 kolom. Nah, ini untuk perintah konvolusinya. Jadi sinyal pertama dan sinyal 2 dikonvolusi menghasilkan sinyal ketiga ini. Seperti itu. Nah, kalau sudah selesai, kita lanjut ke percobaan ketiga. Oke, kita sudah sampai ke percobaan ketiga, yaitu tentang konvolusi sinyal bernoise dengan Rice Cosin. Nah, adapun listing program yang kalian perlu ketika dalam MATLAB, yaitu yang pertama ini. Ini pertama, lalu ini yang kedua, ini yang ketiga.
seterusnya tidak ada. Itu untuk percobaan ketiga sampai situ doang, sampai yang ini. Oke, ini listing program yang sudah saya masukkan ke dalam MATLAB. Langsung kita run aja. Nah, untuk percobaan kali ini kita akan menampilkan 4 buah sinyal. Nah, ini dalam beda figur. Ini sinyal yang pertama, ini sinyal kedua, ini sinyal ketiga, dan ini sinyal keempat. Nah, listing programnya yaitu untuk sinyal yang pertama, untuk variabel n itu minus 7,9 sampai 0,5 sampai 8,1. Untuk variabel y rumusnya yaitu sin dalam kurung 4 kali pi kali n per 8 dibagi 4 kali pi kali n per 8. Itu untuk figur pertama. Lalu kita tambahkan dalam bentuk plot. Itu untuk sinyal kontinu. Line width ini fungsinya untuk menebalkan sinyalnya. Nanti kalian kalau mau lebih tebal, silakan 2 ini kalian ganti jadi 3, 4, atau seterusnya. Nah, selanjutnya untuk sinyal kedua, untuk variabel t ini, nilainya yaitu 0,1 sampai 0,1 sampai 8. Seperti itu. Nah, variabel x-nya itu rumusnya itu sin dalam kurung 2 kali pi kali t per 4. Itu untuk figur 2 atau sinyal kedua. Plotnya sama kayak sinyal pertama. Selanjutnya, untuk sinyal ketiga yaitu rumusnya untuk variabel x underscore n yaitu sin dalam kurung 2 kali pi kali t per 4 ditambah 0,5 dikali ran n kali sin dalam kurung 2 kali pi kali 10 kali t per 4 plus 0,2 kali ran n atau random normal dikali sin dalam kurung 2 kali pi kali 12 kali t per 4 untuk figur 3. Lebih enak diginiin aja. Untuk figur ketiga. Selanjutnya diplotkan untuk sinyal ketiga. Selanjutnya untuk sinyal keempat itu rumusnya XY sama dengan konfigurasi atau konvolusi sinyal dari X underscore N, Y dan figur 4. Lalu kita plotkan. Baik, adapun hasil grafiknya seperti ini. Nah, ini grafik yang pertama. Nah, yang pertama ini itu sinyal rise cosine, di mana sinyal rise cosine ini amplitudenya itu dia nggak sama. Kalau sinyal normal itu misalkan nilai amplitudo maksimalnya di 1, nah yang lain ketika dia bukit nilainya akan di 1. Di lembah pun akan begitu. Kayak gitu. Nah, kalau yang rise cosine itu cuma ada di salah satu titik aja, contohnya seperti ini. Nah, di titik ini dia itu punya nilai maksimalnya itu 1. Kalau yang normal itu biasanya kalau ada bukit lagi dia pasti nilai 1. Nanti dia lembahnya pun nilainya 1, nanti bukit lagi dia 1, lembahnya 1, seperti itu terus. Oke, ini sinyal rise cosine untuk figur yang pertama. Nah, yang kedua, yang ini, itu adalah sinyal yang normal. Seperti saya bilang tadi, kalau sinyal normal itu pasti bukit lembahnya itu nilainya akan sama terus. Seperti itu. Ini sinyal yang normal. Nah, selanjutnya ada sinyal yang ketiga, yaitu ini. Nah, sebentar. Sinyal yang ketiga ini itu sinyal yang telah diberi noise tadi. Ya, yang ini. Itu sinyalnya sudah kita beri noise, makanya sinyalnya itu seperti terjadi gangguan bergerigi. Kalau yang normal kan tadi sinyalnya seperti ini ya. Itu yang normal seperti ini. Nah, ketika kita kasih noise, dia hasilnya seperti ini. Dia tidak seperti sinyal pada umumnya. Seperti itu.
Nah, selanjutnya gambar keempat ini itu hasil dari sinyal yang Rayskoshin tadi, yang pertama, yang ini, sinyal Rayskoshin ini dikonvolusi dengan sinyal ini, sinyal yang tadi sudah kita beri noise. Nah, menghasilkan sinyal seperti ini. Nah, dia memiliki noise sedikit itu di bagian sampingnya aja, di sini aja nih. Tetapi sisanya dia normal seperti biasa. Nah, seperti itu. Ini sinyal yang sudah dikonvolusi antara sinyal yang Rayskoshin dengan sinyal yang bernoise. Itu untuk percobaan ketiga ini di unit 5. Kita lanjut ke percobaan keempat. Oke, kita lanjut ke percobaan keempat, yaitu tentang konvolusi pada sinyal audio. Yaitu listing program yang kalian harus ketik itu bagian ini. Ini. Sound yang ini, yang FS ini di skip aja, langsung ke sound. Nah, selanjutnya yang ini. Nah, lanjut ke sini. Oke, ini adalah listing program yang sudah saya ketik terlebih dahulu. Nah, itu kita gunain audio read. Nah, lagu yang di sini itu kalian menggunakan lagu gundul yang ada di unit 4 kemarin. Selanjutnya ada frekuensi samplingnya, kalian masukin 16.000. Nah, lalu kita masukkan noise di sini. Nah, untuk variabel noise-nya untuk gunain y_noise, yaitu y plus 0,8 ya, kalau yang di modul 0,8 kali noise. Lalu munculkan dengan sound. Nah, yang ini nanti dulu, kita ke sini dulu. Jadi untuk nggak keluar suaranya, kalian boleh persenin dulu, ada tanda persennya. Nanti coba kalian run apa suara yang muncul di laptop kalian. Misalnya seperti ini. Oke, tadi adalah hasil suara yang dikeluarkan ketika kita masukkan rumus ini yang noise, dan y_noise sama dengan y plus 0,8 kali noise. Nah, menghasilkan suara yang terdapat gangguan, di mana gangguan itu menyebabkan suara yang muncul itu tidak terlalu jelas. Nah, kalian itu bisa coba-coba di sini, kalian ganti noise-nya nilainya berapa, misal yang saya masukkan di sini 0,8, kalian bisa masukkan misal 0,08 atau masukkan 0,5 atau berapapun, kalian coba aja. Dengan catatan nanti sebelum kalian play lagunya itu dikecilin dulu suaranya, karena takutnya suaranya terlalu besar sehingga membuat laptop kalian atau komputer kalian speakernya rusak, seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke percobaan kedua di sini, di percobaan 4 ini. Yang ini kita persenin aja yang bagian ininya. Oke, setelah kita persenin, kita run aja supaya kita tahu apa perbedaannya. Jadi suaranya seperti berikut ini.
Baik, tadi adalah hasil dari percobaan keempat yang bagian 2 ini. Tadi saya ada kelupaan sedikit, masukin bagian yang ini, yang satu once ini, supaya bisa menjalankan bagian ini. Nah, kalian bisa dengar kalau yang kedua ini, yang kita rumus Y_C ini, yang konvolusi 2, itu menghasilkan sinyal yang sedikit berbeda, di mana sinyal normal dihitung dengan sinyal yang ada noise-nya, dikonvolusikan sehingga menghasilkan sinyal yang ada suaranya tapi terdapat noise juga. Kalau yang sebelumnya dari awal sampai akhir ada noise-nya, kalau yang ini konvolusi ada noise-nya dan ada ada suara yang normalnya juga, seperti itu. Oke, untuk percobaan unit 5 ini mungkin cukup sekian. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.